In the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. And it's time to meet our young lady for game number one. Here she is. Jadi kejadian pertama ini terjadi di tanggal 25 September 1968 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ada seorang pengendara yang melihat dan mendengar seorang pemuda membujuk anak kecil yang berusia 8 tahun untuk naik ke dalam mobilnya. Anak kecil tersebut diketahui bernama Tali Shapiro. Awalnya Shapiro menolak, tapi pemuda tersebut berkata kalau dia mengenal orang tuanya. Akhirnya Shapiro yang polos tersebut mau untuk masuk ke dalam mobil pemuda itu. Karena pengendara tersebut sangat curiga dengan pemuda tersebut, dia lalu mengikuti mobil pemuda tersebut sembari menghubungi pihak kepolisian. Setelah kepolisian sampai, rupanya pemuda tersebut membawa Shapiro ke dalam apartemen miliknya. Tanpa pikir panjang, polisi lalu mendobrak masuk ke apartemen tersebut dan melihat penampakan yang sangat mengerikan. Di lantai apartemen tersebut, polisi menemukan Shapiro sudah terkapar. Di lantai itu juga penuh dengan noda darah. Shapiro juga sempat disetubuhi oleh pelaku, dan Shapiro kemungkinan dipukul menggunakan tongkat baja yang berada di samping tubuhnya. Dan sayangnya pelaku juga berhasil kabur. Dia keluar melewati pintu belakang setelah mendengar polisi datang. Awalnya polisi mengira Shapiro sudah wafat karena tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi beberapa saat kemudian anak tersebut kembali bergerak. Dengan cepat polisi lalu membawa anak tersebut ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya anak tersebut berhasil selamat. Nah, jadi setelah polisi membawa Shapiro ke rumah sakit, polisi kemudian kembali ke apartemen tersebut dan mulai mencari barang bukti. Mereka menemukan kamera yang ditinggalkan pelaku dan menemukan foto pelaku di dalam kamera tersebut. Polisi langsung mengidentifikasi orang tersebut. Rupanya pelaku tersebut bernama Rodney James Alcala. Jadi Rodney lahir pada tanggal 23 Agustus 1943 di San Antonio, kota Texas, Amerika Serikat. Setelah Rodney dewasa, dia bersekolah di Montebello High School. Dia merupakan murid yang sangat berbakat dan jenius. Begitu juga dengan orang tuanya yang mendukung penuh perkembangannya. Diketahui IQ Rodney mencapai 170 dan kalian bisa membayangkan secerdas apa Rodney ini. Sebagai perbandingan, kebanyakan IQ orang normal biasanya berkisar antara 90 sampai 120 dan orang yang bisa dikatakan jenius biasanya berkisar antara 120 sampai 140 lebih, dan Rodney memiliki IQ di atas rata-rata tersebut. Ya, bisa dibilang super jenius lah gitu ya. Nah, jadi pada tahun 1961, saat usianya masuk ke 17 tahun, Rodney masuk ke militer Angkatan Darat Amerika. Dan kemungkinan dari sinilah psikologi Rodney mulai terganggu. Selama masa tugasnya, Rodney dikatakan sebagai orang yang sering membangkang atasan. Rodney lalu diberhentikan pada tahun 1968 dengan alasan kesehatan medis. Rodney lalu dibawa ke psikiater untuk menjalani perawatan medis, dan Rodney diketahui memiliki penyakit gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian ambang, dan narsisme ganas dengan komorbiditas psikopati, sadisme seksual, dan yang terakhir kelainan seksual. Ya, emang sakit parah gitu nih orang. Setelah Rodney keluar dari militer tersebut, dia kembali melanjutkan sekolahnya di ULCA, School of Fine Arts. Dia berhasil lulus, dan lalu terjadilah tragedi kepada anak bernama Tali Shapiro tersebut. Polisi yang mengetahui catatan medis milik Rodney dan sangat berkemungkinan untuk Rodney menjadi kopet berbahaya. Akhirnya polisi langsung meminta bantuan kepada agen FBI untuk memasukkan Rodney ke dalam daftar 10 orang paling dicari. Dan setelah FBI mengetahui penyakit Rodney, FBI lalu menyetujui untuk memasukkan Rodney ke dalam daftar 10 orang paling dicari. Dan biasanya untuk masuk ke daftar tersebut, polisi dan FBI harus benar-benar tidak bisa menemukan orang tersebut. Juga orang yang masuk ke daftar tersebut harus benar-benar serial killer yang berbahaya.
Meskipun dia belum membunuh siapapun, dia sudah dimasukkan ke daftar tersebut saking berbahayanya penyakit yang dia miliki. Hingga 3 tahun kemudian, di tanggal 12 Juni 1971, di Manhattan, kota New York, seorang wanita pramugari bernama Cornelia Crilley ditemukan wafat dan diperkaos di apartemen miliknya. Cornelia diwafatkan dengan cara dicekik, dan menurut kesaksian teman korban, Cornelia pada waktu itu sedang melakukan pindah ke apartemen baru, dan berkemungkinan besar dia bertemu dengan Rodney saat meminta bantuan untuk mengangkat barang-barang miliknya. Atas kejadian tersebut, nama Rodney mulai kembali naik. Hingga beberapa bulan kemudian di kota New York, seorang remaja yang sedang menghadiri acara perkemahan seni, dia melihat Rodney berada di perkemahan tersebut, yang mana alasan remaja tersebut mengetahui Rodney karena dia pernah melihat poster buronan milik Rodney yang dipajang di kantor pos. Dia lalu diam-diam melaporkan Rodney ke polisi. Dengan cepat, Rodney langsung ditangkap. Rodney lalu diinterogasi. Rupanya setelah Rodney melakukan penyerangan terhadap Tali Shapiro, Rodney kabur dari California menuju kota New York. Rodney lalu memalsukan identitas dan mengganti namanya menjadi John Berger. Dia lalu melamar pekerjaan di sana dan berhasil masuk menjadi konseling di camp seni. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan remaja tersebut saat polisi akan membawa Rodney ke persidangan atas kasus pembunuhan Cornelia Crilley. Sayangnya barang bukti yang ditemukan belum 100% kuat untuk bisa membawa Rodney naik ke persidangan. Dengan sangat terpaksa, Rodney lalu diekstradisi kembali ke California untuk bertanggung jawab atas kasus terhadap Tali Shapiro. Dan sangat amat disayangkan, seluruh keluarga dari Shapiro sudah meninggalkan Amerika. Keluarga Shapiro pindah ke Meksiko beberapa bulan setelah kejadian yang menimpa Shapiro. Keluarga Shapiro juga tidak mengizinkan Shapiro untuk bersaksi di persidangan. Alhasil, Rodney hanya bisa dihukum atas kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur dan hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dikarenakan tanpa saksi utama, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Rodney dibebaskan pada tahun 1974. 2 bulan kemudian, lagi-lagi Rodney ditangkap atas kasus penyerangan terhadap anak di bawah umur yang berusia 13 tahun bernama Julie Ezi. Dia kembali dipenjara dan dibebaskan pada tahun 1976. Dan yang kocak dari kasus ini, Rodney pernah sempat masuk ke acara TV beberapa bulan setelah dia keluar dari penjara. Rodney muncul di acara TV bernama The Dating Game. Acara tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan, dan biasanya di acara tersebut para peserta harus menggunakan nama samaran terlebih dahulu. Dan kalian tahu, Rodney menggunakan nama samaran yaitu Pisang. Emang aneh ya nih orang. Tapi setelah Rodney memperkenalkan diri, ada satu orang wanita yang tertarik dengannya. Dia menyebutkan Rodney sangat berkarisma dan terlihat sangat cerdas. Untungnya setelah beberapa saat wanita tersebut kembali menarik ucapannya dan mengatakan kalau Rodney sangat menyeramkan dan menakutkan. Untungnya gak ikut gitu. Kalau ikut udah pasti bakalan wafat juga gitu ya nih cewek. Dari sinilah Rodney dikenal dengan sebutan The Dating Game Killer. Lalu di tanggal 15 Juli 1977 di kota New York, polisi mendapatkan laporan kalau wanita bernama Ellen Jane Hover berumur 23 tahun menghilang dari apartemen miliknya. Ellen merupakan seorang anak dari ayah bernama Herman Hover. Dia memiliki bisnis bar yang sangat terkenal di kota New York. Polisi lalu menggeledah apartemen milik Ellen dan menemukan sebuah catatan penting. Jadi di catatan milik Ellen, polisi menemukan tulisan bahwa Ellen akan bertemu dengan laki-laki bernama John Berger. Jika kalian masih ingat, Rodney juga pernah memalsukan namanya menjadi John Berger. Beberapa bulan kemudian, Rodney kembali ditangkap di Los Angeles atas kasus menghilangnya Ellen Jane Hover. Saat diinterogasi, Rodney mengaku mengenal Ellen. Dia juga pernah bertemu dengan Ellen, namun dia tidak mengetahui persoalan tentang menghilangnya Ellen. Rodney juga mengatakan kalau memang yang ditulis di catatan buku milik Ellen adalah nama dia, dikarenakan Rodney mengaku kepada Ellen kalau dia bernama John Berger.
Meskipun polisi tahu pelakunya adalah Rodney, tapi polisi juga tidak bisa menangkap Rodney sebelum bisa menemukan jasad milik Ellen terlebih dahulu. Alhasil Rodney kembali dibebaskan dan tidak dihukum. Lalu di tanggal 20 Juni 1979, seorang anak berusia 12 tahun bernama Robin Christine Samsu dinyatakan menghilang setelah pergi dari rumahnya menggunakan sepeda untuk pergi ke kelas baletnya. Robin tinggal di daerah Huntington Beach, California. Pada saat itu, sebelum Robin dinyatakan menghilang, temannya Robin yang bernama Bridget mengatakan kalau mereka sempat dipoto oleh seseorang yang mengaku sebagai fotografer. Setelah pemotretan tersebut, mereka berdua akhirnya berpisah dan Bridget meyakini kalau fotografer tersebut adalah pelakunya. Hingga 12 hari kemudian, seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan pengecekan rutin di hutan Los Angeles, California menemukan sebuah jasad yang sudah membusuk. Dengan cepat, pemadam kebakaran tersebut melaporkan temuan tersebut ke polisi. Polisi lalu menemukan barang bukti yang menguatkan bahwa jasad tersebut adalah Robin Christine Samsu, yang mana polisi menemukan sepatu berwarna kuning yang memang digunakan pada saat menghilangnya Robin. Ditemukan juga sebuah surat di samping sepatu tersebut. Polisi lalu membawa jasad tersebut untuk diotopsi dan menemukan bahwa Robin meninggal dengan cara ditikam dengan pisau. Robin juga sempat disuguhi dan dipukuli. Temannya Robin yang bernama Bridget lalu dipanggil kembali untuk mendeskripsikan orang yang waktu itu memotret mereka. Setelah jadi, sketsa wajah tersebut lalu disebarkan. Beberapa hari kemudian, polisi di wilayah kota New York yang waktu itu pernah menangkap Rodney lalu memberitahukan polisi di wilayah California untuk melihat foto Rodney, yang mana menurutnya sketsa tersebut sangat mirip dengan Rodney. Bridget lalu dipanggil kembali untuk diperlihatkan foto Rodney, dan Bridget mengatakan kalau memang orang tersebut yang memotret mereka berdua. Tidak butuh waktu yang lama, Rodney James Alcala akhirnya ditangkap di rumah ibunya. Lokasi rumah ibunya juga tidak jauh dari tempat ditemukannya mayat Robin. Rodney ditangkap pada tanggal 24 Juli 1979 di Monterey Park, California, Amerika Serikat. Polisi lalu menggeledah rumah milik ibunya Rodney dan menemukan sebuah loker di dalam rumah tersebut. Setelah loker tersebut dibuka, polisi menemukan anting milik Robin Christine Samsu. Dan yang sangat mengagetkan, ditemukan ribuan foto wanita dan laki-laki, mulai dari anak-anak hingga remaja. Kebanyakan foto tersebut adalah wanita dengan foto yang sangat seksual dan foto-foto yang sangat aneh. Ditemukan juga beberapa foto mayat yang sedang berpose. Buat kalian yang penasaran sama foto-fotonya, boleh cek di deskripsi. Dan ingat, fotonya itu sebagian besar tidak dipublis karena emang sangat sensitif parah gitu. Ya, kurang lebih yang dipublis itu cuman 110 foto gitu, dan ribuan lainnya gak dipublis gitu. Jadi disita lah sama FBI gitu. Kalian cek aja, linknya ada di deskripsi gitu ya teman-teman. Jadi setelah foto tersebut dibawa untuk diidentifikasi, jumlah korban Rodney akhirnya bertambah. Jadi biar kalian gak bingung, kita bahas ulang korban-korban yang pernah disikat oleh Rodney sebelumnya. Yang pertama, wanita bernama Cornelia Crilley, seorang pramugari yang dihabisi di apartemen miliknya. Yang sebelumnya Rodney sudah ditangkap tapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Dan setelah diidentifikasi, ada foto Cornelia Crilley di foto-foto milik Rodney. Rodney juga mengakui kalau dia adalah pelakunya. Korban kedua bernama Ellen Jane Hopper, yang sebelumnya belum ditemukan mayatnya sama sekali. Foto Ellen juga ditemukan di foto-foto milik Rodney, dan mayatnya Ellen ditemukan terkubur di bawah batu-batu besar di lereng bukit. Setelah polisi mengenali lokasi dari foto Rodney. Korban ketiga adalah Robin Christine Samsu tadi, yang mayatnya ditemukan tidak jauh dari rumah ibunya Rodney. Korban keempat bernama Jill Terry Barcombe, seorang wanita berusia 18 tahun, dibunuh pada tanggal 9 November 1997 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Mayatnya ditemukan di pinggir jalan. Setelah mayat Jill Terry Barcombe diotopsi,
Dikonfirmasi bahwa Jill Terry Bernkop sudah diperkaos dan dipukuli, lalu meninggal dengan cara dicekik dengan tali. Ditemukan juga bekas gigitan di payudara miliknya, dan gigitan tersebut rupanya cocok dengan DNA yang dimiliki oleh Rodney. Korban kelima bernama Georgia Mary Wickstead, seorang perawat berumur 27 tahun, ditemukan wafat di apartemen miliknya di Malibu, California pada tanggal 16 Desember 1977. Georgia tidak masuk bekerja pada saat itu. Temannya lalu melaporkan ke polisi, dan polisi menemukan mayat Georgia di kamar mandi dengan keadaan telanjang dan dibunuh menggunakan tali nilon. Georgia diserang secara brutal, tengkoraknya ditemukan retak dan kelaminnya juga dimutilasi. Ditemukan juga sidik jari dan DNA milik Rodney di sana. Brutal banget, cok. Korban keenam bernama Charlotte Lee Lamb, seorang sekretaris hukum berusia 31 tahun, ditemukan wafat pada tanggal 24 Juni 1978 di apartemen miliknya yang berada di El Segundo, California. Charlotte diperkaos dan diwafatkan menggunakan tali sepatu, dan ditemukan juga DNA milik Rodney di tubuh Charlotte. Korban ketujuh bernama Jill Mary Ferentau, seorang operator komputer berusia 21 tahun, ditemukan wafat pada tanggal 13 Juni 1979 di apartemen miliknya yang berada di Burbank, California. Jill Mary ditemukan wafat di kamar mandi dengan kondisi telanjang. Jill Mary juga dipukuli, diperkaos, dan meninggal dengan cara dicekik. Di jendela apartemen miliknya ditemukan bercakan darah, dan diidentifikasi darah tersebut adalah milik Rodney. Teman dari Jill Mary juga bersaksi bertemu dengan Rodney di sebuah bar sebelum akhirnya Jill Mary ditemukan wafat. Jadi sebenarnya ada beberapa orang lagi yang berkemungkinan untuk menjadi korban pembunuhan Rodney, namun tidak ada bukti kuat yang bisa ditemukan. Polisi lalu berspekulasi kemungkinan Rodney telah membunuh 110 orang lebih. Polisi lalu menyebarkan foto yang disimpan oleh Rodney dengan catatan sekiranya mereka mengenali wajah di foto tersebut dan mereka bisa bersaksi ke persidangan guna untuk menuntut Rodney. Rodney lalu disidang pada bulan Februari 1980 dan dihadiri oleh keluarga para korban. Juga dari foto yang disebarkan ada kurang lebih 50 saksi lain yang datang ke persidangan. Tapi sayangnya di kasus kali ini pengadilan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Butuh waktu 35 tahun untuk benar-benar bisa menghukum Rodney. Saking panjangnya persidangan ini. Korban yang pertama masih hidup bernama Tali Shapiro yang sudah dewasa ikut membantu untuk menuntut Rodney. Tak hanya itu, ada salah satu keluarga korban yang sangat frustasi dengan kasus tersebut. Dia masuk ke pengadilan dengan membawa senjata api secara diam-diam. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh penjaga pengadilan. Singkat cerita, setelah 35 tahun menjalani persidangan tersebut dan kini Rodney sudah tua bangka. Rodney juga mengakui dirinya telah membunuh lebih dari 30 wanita. Rodney dijatuhi hukuman mati dan tambahan penjara 25 tahun. Rodney dialihkan ke penjara bernama San Quentin Rehabilitation Center di California, Amerika Serikat. Dia menunggu untuk waktu eksekusi sekaligus mendapatkan perawatan medis, terutama untuk kejiwaannya. Beberapa tahun kemudian, Rodney kembali dipindahkan karena kondisinya semakin memburuk. Rodney dipindahkan ke penjara bernama Cor-Coran di California. Sayangnya sebelum menerima hukuman mati, Rodney mati terlebih dahulu pada tanggal 24 Juli 2021 kemarin. Rodney mati di usia yang sangat tua bangka, di umurnya yang ke-77 tahun. Dan penyebab kematiannya adalah ajab. Enggak bercanda, maksudnya penyakit alamiah yang tidak diketahui sama sekali. Ya gimana nih menurut kalian untuk kasus kali ini? Jujur untuk saya pribadi, ini kasus terlama dalam menentukan hukuman gitu ya. Karena ya gimana gak kesel gitu. Udah lama, butuh waktu puluhan tahun gitu. Bahkan ada yang udah meninggal juga, keluarga yang minta tuntutan gitu. Bahkan ada juga gitu yang bawa senjata api saking gendeknya mungkinnya sama persidangan ini. Dia mau ya eksekusi sendiri gitu ya.
Tapi ya, semoga para korban ditempatkan di sisi Tuhan yang layak dan keluarga benar-benar ikhlas aja gitu ya. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan nantikan lagi video-video selanjutnya dari channel ini. Bye-bye.